Sudah berapa minggu? Dua minggu ya, Pak? Ya. Oke, baik. Saya share screen ya. Nah, kelihatan ya? Tata cara ujian. Kita sepakati tanggal dulu. Tanggalnya itu 5. Mulai tanggal 5 ya, masih 2 minggu. Tapi ujiannya kita mulai tanggal 28. Karena apa? Jumlah mahasiswa yang ikut mata kuliah ini kan 30 lebih. Ya kan? Karena ujiannya bukan tulis, ya kan? Ujiannya presentasi proposal. Gitu ya. Nah, nanti tulisnya sebagai ini saja. Apa? Sebagai persyaratan saja ujian tulis ya. Nah, terus kita sepakati tanggal. Berarti ujian dibagi menjadi 2 tipe. Tanggal presentasi. Presentasi itu tanggal 24 dan 1. 5. Ini jumlah mahasiswa berapa, Ana? Ada 37, Pak. 37. Iya. Kalau minggu depan siap nggak presentasi proposal skripsi? Ada yang keberatan kalau minggu depan? Saya keberatan, Pak. Saya juga Keberatan. Pak. Oh, ya wes, berarti tanggal 1 ya, 1 Juli. 1 Juli ya. Terus 8 Juli ya. 1 Juli, 8 Juli, 15 Juli. 15 Juli. Terus nah, berarti gini, 15 Juli. 20. Oke, ini presentasi. Terus tulis, karena harus ada tes tertulis. Tulisnya ya paling pengertian penelitian apa, pengertian variabel apa gitu ya. Ujian UAS. Dua, UAS tulis itu tanggal 9 Juli ya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan? Oke. UAS-nya berapa? Nah, kalau UAS tulis ini hanya prasyarat, jadi nanti kita sepakati saja bobotnya. Oke. Bobotnya penilaian, saran saya ini 75%. Nah, oke. Kalau yang O, nah ini kan 75%.
Ini 25%. Nah, terus sebelumnya kan ada apa? UTS ya. Nah, UTS bobotnya 25%. Ini berarti 50%. Ini 25. Oke, jadi kalau presentasinya udah dapat A ya, aman lah ya. Insya Allah A. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan terkait tanggal sama bobot. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Untuk UAS tulisnya itu 9 Juli berarti hari Jumat ya, Pak? Nah, itu untuk jamnya nah kira-kira sepakati kita hari ini pukul berapa? Nanti soalnya saya upload di Epsilon, jawabannya Anda upload gitu. Kita sepakati. gimana teman-teman? Mau Jumat, mau hari apa wes? Pokoknya pekan UAS itu 5 Juli. Anda pilih saja wes. Saya nggak harus tanggal 9, wong ini ujiannya online kan. 5 Juli sampai 16 Juli. Nah, Anda pilih. Monggo. Saya demokratis. Mau tanggal berapa usul? Anda usulnya kapan? Kalau saya mungkin tanggal 9 nggak apa-apa sih, Pak. Ya, karena kalau sebelum presentasi Anda fokus presentasi kan. Gitu. Oke. Gimana tanggal 9 tinggal jamnya pukul berapa? Supaya saya bisa upload soal di sana. Gimana teman-teman? Kalau Anda sendiri, kalau pagi masih ada kuliah, Pak. Mungkin siangnya. Atau Sabtu. Gimana teman-teman? Ada yang keberatan? Takutnya Sabtu Anda. Monggo pengen apa? Siang sih. Insya Allah saya bisa aja Pak di hari Jumat tanggal 9. Saya juga insya Allah bisa Pak, tapi mungkin siang karena kalau pagi masih ada matkul. Ya. Iya, 13.30 sampai 15. Insya Allah bisa Pak. Oke, ada yang keberatan tulisnya? Oke semua ya. Oke, kalau sudah oke, tinggal kita bahas teknis poin pertama kan. Oke. Mana tadi? Lah kok hilang? Aduh, ternyata hilang. Ulangi lagi. Tanggal berapa tadi? 1/8 15 pukul ya sampai selesai.
Terus UAS. Persen tanggal 9. Oke, ada pertanyaan? Oke. Terus oke. Oke, ada pertanyaan daftar pustaka. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya di deskripsinya itu belum ada materinya gimana Pak? Jadi kayak misalnya kan materi kan nunggu survei lapangan dulu Pak. Nah, kira-kira saya misalnya masukin pada materi X gitu. Kira-kira itu berpengaruh ke nilai nggak Pak? Berpengaruh, langsung pilih aja. Materi apa, tidak harus dari data field study, tapi dari data yang pernah saya tunjukkan. Ada tabel, misalkan Ivan temanya apa? Bentar, Pak Anggoro. Bentar, Van ya, Pak Anggoro nelpon.
Pertanyaan Ivan apa? Jadi judul saya Oh, judulnya belum ada pada konsep Iya, apa belum ada. gitu ya? Sebenarnya udah sempat nyari sih Pak di materi yang lumayan yang sulit dipecahkan sama siswa. Nah, itu saya udah mau jurnal lah, itu paling tinggi itu di situ tuh optika sama Kemut. tadi tuh kalau saya lihat dari jurnal yang saya cari di materi yang paling sulit dipecahkan oleh siswa itu ada optika sama momentum Pak. Nah, kira-kira saya ambil dari jurnal itu aja Pak, perlu dilakukan tes lagi Pak? Dari jurnal aja. Nanti kamu dari tinggal jurnal aja. matching dari match data dari field study. Di antara dua gitu. konsep tadi itu, mana yang paling, kan result gap, ingat nggak yang jongkat-jongkit. Nah, supaya seimbang kan gap di lapangan ini yang dibutuhkan konsep apa, teori konsep apa. Nah, nyambung gitu. Paham? Oh ya, baik. Ya. Paham Pak. Sekarang agak pegangan lagi. Bapak Ibu dalam berbisa. Jalan. Oke ya, kriterianya ya. Ada yang keberatan? Oke, kalau tidak ada, kita tinggal pembagian. Nah, pembagian urutan presentasi. Ini maunya gimana sih? Saya serahkan ke Ana aja ya. Nah, berarti nanti setiap minggunya gimana Agna? Coba. Mungkin dikocok kali ya, Pak. Nah, kocok aja. Jadi kamu buat kocokan aja sekarang. Atau Zoom ini, ini Zoom-nya nggak ada itu ya. Apa? Pilihan itu ya. Meeting info, share screen. Polling nggak ada ya. Karena Zoom yang nggak apa-apa sih, Zoom gratis. Oke, gini aja. Biar cepat, kalau Ane berarti kan ada tiga jadwal ya. Bener nggak? 1 Juli. Terus 8 Juli. Terus 15 Juli. Total mahasiswa berapa, Ana? 37 ya? 37, Pak. Nah, oke, silakan. Berarti berapa ini kalau 37? Dibagi 3. Berapa? 12. 12 ya? 12 kurang. 12 kali 3. 36 kan? Ini 13. Oke?
Benar nggak? Oke, ada pertanyaan sampai sini. Nah, berarti di sini ada 12 mahasiswa. Yang terakhir 13. Nah, di sini siapa saja? Teknis ngundinya gimana? Ada ide nggak ini? Oke, apa ya? Atau relawan, wes, relawan. Gimana ya caranya ya? Ada ide yang cepat dan menarik? Apa ya? Ini. Saya setuju dikocok sih Pak. Itu ada Pak yang di Google random.ly gitu. Oh ya udah sih. Buat kocokan wes. Di depan laptop apa enggak, Julia? Iya, saya depan laptop. Ya udah buat kamu share screen Gimana? biar adil. Nah, share screen. Oke, Heeh. bentar Pak. Berarti nulis namanya satu-satu ya? Apa gimana nih? Iya, J. Atau sebentar, Ana ada daftar namanya sih, J. Oke, Kayaknya. kirimin aja nih lewat WA Ana. Ntar ya, J. Deg-degan deh Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya boleh. Untuk nanti pas ujiannya itu kan ada dibagi 3 minggu. Nah, untuk tiap minggunya itu yang masuk ke Zoom-nya itu cuman yang ujian aja atau semua mahasiswa, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Dari Loren, kayak Loren Chan. Piye? Saya itu bersepakat menuju kebahagiaan. Nah, Anda pengennya piye? Apakah yang 12 presentasi yang lain boleh masuk atau enggak usah gitu. Saya kembalikan ke forum. Intinya Mas, ujian ini serius iya. Tetapi saya yang penting tuh proposalnya, idenya bagus, tulisannya bagus itu sih. Saya lebih nanti fokus memberikan komentar yang serius gitu. Sidang ini gitu. Nah, jadi ibarat itu ini simulasi SPS gitu. Paham maksud saya? Jadi nanti Anda EPS dibantai, ditanya teman, itu siap gitu. Oke. Oh ya lupa, tanya jawab perlu ditambahkan ini kayaknya. Belum ada waktunya ya. Tambah dulu. Nah, kita sepakati di sini ya. Nah, betul, pertanyaan bagus tuh. Waktu. Presentasi maksimal 10 menit. Kalau S1 berapa ya? SPS 15 atau 10 ya? Aku lupa. 15 kayaknya ya. 15 kali 12 itu berapa? 150 menit. 2 jam lebih dong. 10 menit aja ya. Oh, gini. Maksimal 7 menit. Nah, tanya jawab maksimal 3 menit. Nah, terus yang bertanya siapa? Yang bertanya mahasiswa. Gini, saya punya ide. Ini kan gini nih ya. Ini saya punya ide gini. Ini kan kita buat sebut periode 1. Ya kan, ini periode ya. Periode 1, periode 2, periode 3. Periode 1, 12 mahasiswa. Yang datang wajib bertanya adalah mahasiswa di periode 2. Periode 2 presentasi, yang wajib bertanya selama 3 menit itu sesuai jumlah mahasiswa kan ke sini. Terus ketika periode 3 presentasi, periode 1 lah yang bertanya ke mahasiswa di periode 1. Nah, jadi yang hadir di situ hanya kurang lebih 24 dan 25 mahasiswa. Gimana? Jadi Anda nggak datang tiap minggu. Nah, tapi kalau Anda ada usul,
Nggak apa-apa, Pak. Nah, ini kan agak ujian ya. Nanti sifatnya kalau masuk semua, nanti yang ujian di tanggal 15 seneng dong. Kan udah tahu kira-kira tanyanya apa, yang bagus kayak apa. Bener nggak? Oke? Nah, jadi saran saya gitu. Jadi, kita buat presenter periode 1 yang wajib hadir penanya nah gini ya, presenter periode 2. Oke. Penanya. Terus presenter di periode 2, penanya periode 3. Oke. Presenter periode 3, penanya presenter periode 1. Jadi yang hadir di Zoom periode 1 adalah yang presentasi periode 1 dan periode 2. Terus di periode 2 presentasi periode 3. Periode 3 nanti bertanya di periode 1. Oke, ini kayaknya lebih adil nih. Cocok nih. Jadi terkait menjawab pertanyaan siapa yang hadir ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah menjawab, Loren? Loren? Iya Gimana? Pak, terus kalau misalnya yang nanya itu maksudnya yang misalnya yang periode 1 yang presentasi, nanti yang nanyanya kan yang presenter periode 2. Ntar yang periode 2 ini yang bertanya itu Periode 12 3. orangnya, enggak maksudnya 12 orangnya atau cuma 1 orang aja gitu Pak, yang nanya buat bertanya. Yang buat bertanya kan nanti di list seperti biasa. Jadi nanti presenter 1 yang nanya ya berarti periode 1 ini. Jadi misalkan dia nomor urut di periode 1, misalkan Lorenza. Terus yang bertanya adalah periode 2 nomor urut 1. Oke? Nah, kita tuliskan biar jelas. Yang presentasi nama urutan. Presentasi example, kasih example. Presenter periode 1 nomor urut 1 yang wajib bertanya presenter periode 2 nomor urut 1 juga. Oke, jelas maksud saya? Nah, jadi misalkan Benedikta nomor urut 1 periode 1. Terus periode 2 nomor urut 1 Ivan, berarti Ivan. Oke, gitu ya. Dan terus yang terakhir ini nggak dapat dong, Pak. Nanti yang bertanya saya kan. Bener nggak? Ini kan kelebihan 1 kan? Nah, jadi nanti yang kalau kelebihan yang bertanya saya. Langsung dari saya. Jelas? Nah, ada lagi. Bagus sekali saran pertanyaan dari Lorenza. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak, ini mau dikocok sekarang udah bisa Pak. Saya udah ngerti. Cocok. Nah, gitu dong. Kita zaman now kan harus berbasis ICT kan. Nah, nyari jodoh itu nggak perlu lewat ta'aruf, tapi ta'arufnya online gitu ya. Yang nggak boleh itu akad nikah online, itu nggak bisa kayaknya. Belum ada undang-undangnya ya. Oh, boleh. Kata istri saya yang dosen juga ya, boleh katanya. Oke, monggo dicek Jasmine. Saya nerima data saja. Nah, random.org. Ya, siap. Udah share screen belum? Ini namanya dari yang kelompok itu, yang kelompok-kelompok metode diurutin gitu. Oke. Bismillah ya. Satu kali kocokan apa gimana teman-teman sepakatnya? Nah, monggo, silakan. Ayo, 1, 2, 3. Langsung sekali aja ya. Sekali aja ya. Ini pertama banget nih, first nih. 1, bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Mana hasilnya?
Ini Oh, Pak. Innalillahi. La haula wala quwata. Hmm. Ya Allah, Ya, JJ. mungkin nanti Oke, listnya dikirim di di grup copy ya, paste Je. kolom chat. Oke, Pak. Saya Mm-mm. screenshot aja ya. Jangan copy paste aja, nanti Bapak Oh, copy masukin paste. coba tahu. Oke. Nanti Agnes ngerekap ya. Baik, Pak. Di PowerPoint ini Oke. saya share ke Epsilon untuk Anda bisa baca kan, maksudku gitu. Astagfirullahaladzim. Ya kan sama aja mau nomor 1 nomor 2 kan tetap presentasi kan. Ya bener, Pak. Oke, Pak. Saya stop share ya. Saya kirim. Pak, saya izin bertanya boleh nggak, Pak? Boleh, mau tanya apa? Untuk PPT-nya mungkin dari isi konten dari PPT-nya kalau nggak salah harus 10 Oh iya, slide ya, siap. Pak. Nah, itu isinya kira-kira Nah. ada apa aja ya, Pak? Siap. Kita buat aja aturan itu biar enak seragam ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Konten PPT. Paham toh PPT? Masa tak perlu jelasin, nggak usah ya. Konten PPT yang pertama slide judul dan penulis. Oke. Belakang. Terus oke. Gini ya, maksimal 10 slide. Isinya harus memuat pertama judul dan penulis gitu ya. Nah, terus latar belakang, gambar atau alur cerita latar belakang. Jadi namanya aja PowerPoint gitu ya. Jangan isinya teks copy paste, tapi poin-poin gitu. Oke. Nah, saya sudah pernah nunjukkan seperti apa PPT yang bagus. Sudah belum? Belum ya? Sudah, Belum, Pak. Julia?
Belum, oke. Nanti saya tunjukkan. Terus klaim keterbaruan atau novelty, ceritakan apa keterbaruan berdasarkan analisis sintesis jurnal atau yang lain. Terus rumusan masalah dan kerangka berpikir. Jadi gambar kerangka berpikir atau redaksi kerangka berpikir rumusan masalah. Metode penelitian dan uji statistik yang digunakan, gambar desain metode penelitian, instrumen yang digunakan. Nah, ini terakhir kalau ada story board atau desain media atau model atau metode pembelajaran. Nah, Bapak, saya mau nanya, Pak. Terkait, suara saya masuk ke Pak? Halo? Kok masuk? Suara kamu di aku masuk, Cik. Oke. Saya bapaknya sinyal deh. Kaget kirain nge-freeze. Maaf ya. Tadi kan ada penilaian yang itu nggak sih? Yang katanya bab 3-nya proposalnya itu dinilai juga buat akhir. Nah, itu tuh yang terakhir kita kumpulin semalam apa boleh diperbarui sih? Kayaknya harus diperbaiki lagi deh kalau gue. Aku juga kayaknya mau ubah deh, dia malahan Sumpah, diubah dari soalnya awal dah. semalam itu nggak ubah. Gue aja masih acak-acakan anjir. Bener, coy. Nanti minta keringanan aja. Karena Ngubah kira-kira sih anak. Kan soalnya disediain slot buat UAS ngumpulin ulang gitu, nggak apa-apa lah kayak gitu. revisi kedua ya, Ji. Bener. Karena yang kemarin dikumpulin mikirnya ya udahlah yang penting kelar. Nggak tahu bener apa enggak. Aku nggak ada yang diubah deh, cuma judulnya doang dihilangin pengembangannya. Lama. Ini nggak di-record. Aduh, di-record. Ayo lo, JJ. enggak. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, ini ini oke, Ra. Kalau tampilannya seperti ini tuh kan serius gitu kan. Nah, oke. Nah, slide pertama itu gini yang disebut ide atau judul ya. Buat kayak gini terserah. Ini pilihlah gambar sesuai dengan tema ide Anda. Misalkan problem based berarti nyari yang gambar-gambar masalah gitu. Nah, cari di freepik.com. Banyak sekali di situ. Nah, latar belakang itu kayak gini aja. Jadi ini isinya apa? Nah, ini kan saya gabung ya. Ini dalam satu slide itu isinya bisa bergerak banyak gitu loh. Fisika pelajari ini. Nah, materi. Jadi jangan isinya kan poin-poin, bukan isinya paragraf gitu. Oke? Nah, terus nih.
Karena fenomena kasat mata seringkali dosen mengalami kesulitan menjelaskan fenomena mikroskopik ini dan sebagai efeknya mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami sehingga seringkali tidak kesalahpahaman, misunderstanding atau keluar konsepsi miskonsepsi pada diri mahasiswa. Nah, ini makro, ini mikro gitu kan. Nah, susunannya. Terus fenomena mikroskopik. Nah, ini level pemahaman nih nggak usah lah. Nah, setelah itu kalau pakai simulasi memberikan adil nih sekarang teori ya. Nah, ini yang dikembangkan. Terus di sini keterbaruannya. Nah, ini kan kalau ada field study, masukkan field study. Kalau nggak ada gini, nah ini yang disebut. Sehingga dibutuhkan alat bantu tertentu yang dapat memodelkan atau menuliskan fenomena mikroskopik yang tak kasat mata seolah menjadi fenomena mikroskopik yang kasat mata. Sehingga inilah yang diklaim sebagai keterbaruan. Gitu. Jadi aku ingin buat ini, gitu. Klaimnya apa novelty-nya? Selama itu simulasinya belum banyak menunjukkan mikroskopis. Nah, misalkan selama ini itu PBL paling banyak Pak untuk mengukur momentum, pada kuantum belum ada, misalkan kayak gitu. Itu juga bisa. Oke, nah itu yang disebut novelty. Tunjukkan novelty-nya. Novelty itu keterbaruan. Memang S1 tidak ada, tapi saya berusaha melatih Anda. Practice make perfect. Latihan menuju kesempurnaan ya. Nah, oke jelas. Terus, nah ini hasilnya simulasinya. Gitu, oke. Ada pertanyaan. Nah, ini simulasi yang orang telah buat. Nah, ini sehingga ada peluang mengembangkan berbagai media simulasi virtual yang belum tersedia. Keberhasilan pengembangan media virtual ini akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas proses dalam pembelajaran fisika secara khusus bersifat mikroskopik. Di samping media-media virtual ini yang dihasilkan dari penelitian diklaim sebagai unsur originalitas penelitian disertasi ini. Nah, gitu. Ini kan disertasi, Pak. Saya kan skripsi. Ya nggak apa-apa. Kalau skripsi kualitas dengan disertasi itu kan, nah, istimewa kan. Nah, itu maksud saya. Oke, jelas? Jadi, redaksi-redaksi kayak gini yang disebut novelty. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, nah ini kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikirnya. Oke. Nah, buat kayak gini. Oke. Nah, rumusannya apa? Udah. Nah, ini kerangka berpikir. Taruh kerangka berpikirnya di sini. Benar nggak? Saya udah ngajarin ini kan? Van? Sudah pernah ngajarin kerangka berpikir ini kan? Diagram kayak gini. Rasanya sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, terus ini metodenya apa yang Anda pakai? Gitu ya. Nah, udah. Ini hasil bab 4 nih kalau sidang simulasi-simulasinya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Nah, terus yang terpenting itu, nah, simpulan nggak usah. Nah, publikasi selama studi gitu, yang keren kayak gini. Nah, ini nanti kalau Anda boleh S3 atau S2. Nah, jadi nanti kalau Anda daftar dosen kan, apa publikasimu? Saya punya ini Pak, punya. Cocok Anda sebagai dosen, sebagai peneliti di LIPI gitu, oke? Nah, terima kasih. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Banyak kan nggak bayar. Itu Pak terkait novelty juga Pak. Novelty yang nanti kita buat itu juga dipertimbangkan berdasarkan research gap-nya atau boleh self claim aja gitu Pak? Ya, asal klaim berdasarkan pemahaman Anda. Kan Anda saya minta analisis sintesis jurnal kan? Membaca jurnal, terus ini diterjemahkan. Benar nggak? Nah, dari situ caranya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Gimana, sudah menjawab belum? Jadi klaim versi Anda berdasarkan Anda memahami artikel-artikel di jurnal. Pak mau nanya, misalnya saya memakai klaim novelty itu dengan pengguna media saya yang belum pernah dipakai di apa judul yang terkait dengan judul saya gitu Pak, bisa nggak Pak kayak gitu? Bisa, bisa. Itu ya, 5 menit lagi saya udah dicolek-colek untuk, karena saya host rapat masalahnya.
Itu ya, saya mohon maaf ini minggu ini hancur lebur nih saya ngajarnya ya, saya mohon maaf. Gitu. Mohon maaf kalau nggak sempurna seperti biasanya ya. Gitu. Nah, daripada nggak tatap muka kan, daripada kita tidak tatap muka. Nanti saya berdosa di akhirat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau Anda punya media belum pernah digunakan, nah media itu kamu lihat dengan pet sama atau beda. Nah, itu analisis kebutuhan berdasarkan platform penyedia. Analisis kebutuhan berdasarkan jurnal apa. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti saya share di Epsilon. Nah, Anda nanti tinggal baca di sini ya. Nah, kita kan hidup bersepakat tepat waktu atau lulus 7 semester, dapat kerja kan gitu kan. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya sudah ya. Kalau tidak ada, saya share di Epsilon biar tidak lupa. Saya izin bertanya, Pak. Monggo. Proposal saya kan isinya buat e-modul, Pak. Nah, nanti untuk di PPT-nya apa harus ditampilkan tampilan e-modulnya atau gimana ya, Pak? Ya tadi di slide yang terakhir. Jadi itu kan ada storyboard, e-modulnya ditampilin aja nggak apa-apa. Kalau dapat karena syarat SPS itu harus 30% medianya udah dibuat. Jadi Anda kalau udah buat mah cakep. Bagus lah. Anda siap lulus tepat waktu itu saya nyebutnya. Oke. Nah, jadi intinya itu apapun yang kita buat yang penting rasionalisasi dan latar belakang. Latar belakang itu kan hal yang melatar belakangi itu enggak. Oh, secara teori gini, secara realitas dibutuhkan. Kalau sudah oke, ya tinggal oke gitu. Tinggal lanjut gitu. Oke, jadi mohon maaf kenapa kita harus berbuat baik. Oh, sesuai kitab suci masing-masing. Di Islam ada Al-Quran, sholat itu ada di Al-Quran ayat sekian, di non muslim sekian. Nah, itu sama, kita menulis skripsi, tesis ataupun tuh harus merujuk karena kita belum disebut sebagai pakar gitu ya. Nah, oke, Epsilon kita sudah join Madlib. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak saya upload gini nanti lupa saya. Saya mohon maaf gitu ya. Oke, Anda bisa akses di Epsilon. Sudah ada ya? Nah, gitu. Kalau ada ya pertanyaan yang nggak jelas, boleh bertanya di kolom chat atau japri gitu ya. Tapi mohon maaf kalau balasnya lama karena Sabtu ada SNF gitu ya. Saya fokus ke sana dulu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu calon guru fisika? Ini Pak mau nanya sekalian. Silakan. Untuk penilaian proposal yang nanti disubmit ke Epsilon itu kira-kira ada Turnitinnya nggak Pak? Nah, itu nanti gini, memang belum ada aturan terkait skripsi harus Turnitin. Tapi kalau Anda mau, nanti Bapak ajari bagaimana Turnitin gitu ya. Nah, ada akun Turnitin gratis yang bisa Anda akses. Kalau Anda, tapi email pertama yang belum pernah dipakai di Turnitin, Anda daftarin, nanti bisa. Nanti tunjukin seperti apa Turnitin bekerja ya. Sama Anda mensiasati kalau terjadi Turnitinnya tinggi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi nanti di sela-sela sidang kan ada waktu kan, nanti saya bisa menyampaikan hal itu. Oke, ada lagi? Cukup? Dari saya cukup Pak. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, saya juga terima kasih.